Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari pajakonline.com. Hari ini saya akan membahas mengenai isu yang lagi hangat-hangatnya, yaitu pengenaan pajak terhadap transaksi digital. Kita kenal bahwa pajak digital ini adalah pajak atas transaksi yang dilakukan melalui alat elektronik atau perdagangan melalui sebentar ya. Baik, saya ulangi. Jadi Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi undang-undang telah memperluas basis pajak atau definisi dari BUT, sehingga pengenaan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara PMSI yang ada di luar negeri, maka akan dikategorikan sebagai penyerahan melalui BUT. Sehingga kemudian ada ketentuan turunan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Artinya bahwa pengenaan pajak juga akan dikenakan terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 telah mengatur mengenai tata cara pemungutan, pemungut, dan penunjukan pelaporan setoran juga pihak-pihak yang akan ditunjuk untuk sebagai pemungut PPN atas transaksi penyerahan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan pemanfaatan atau penyerahan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jadi PMK 48 ini mengatur mengenai pemajakan atas transaksi yang terjadi atas penggunaan platform digital. Contoh misalnya Netflix atau Zoom. Nah, saat ini sebelum ketentuan 48 ini berlaku, transaksi pemanfaatan platform digital tersebut sampai dengan saat ini masih belum tersentuh pajaknya. Nah, dengan berlakunya PMK 48 tahun 2020 yang rencananya akan mulai diberlakukan per 1 Juli bulan depan, itu akan mulai melakukan pemungutan PPN atas transaksi atau pembayaran penggunaan pemanfaatan jasa tersebut atau platform digital tersebut. Nah, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik ini akan ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN. Ada hal menarik terkait dengan PMK 48 ini, bahwa pajak digital saat ini baru fokusnya terhadap PPN atas pemanfaatan DKP tidak berwujud tersebut. Artinya sebenarnya saat ini fokusnya baru terhadap PPN saja, belum PPH atau pajak atas penghasilan yang diterima atau yang terjadi transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik tersebut. Sehingga ini artinya sama saja beban pajaknya masih dibayar oleh konsumen atau wajib pajak dalam negeri. Sedangkan platform digitalnya atau penyelenggara PMSE-nya atau yang disingkat yang kepanjangan merupakan perdagangan menggunakan sistem elektronik, penghasilannya masih belum tersentuh pajak. Beberapa kemarin tim dari pajakonline.com ikut dalam webinar
membahas mengenai perdagangan melalui sistem elektronik ini. Bagaimana pengenaan pajaknya, bagaimana pengawasannya, itu masih belum ada petunjuk teknis pelaksanaannya. Di PMK 48 tahun 2020 masih mengatur mengenai tata cara secara umum, penunjukan, pemungutan, dan pelaporan serta penyetorannya. Sedangkan pengawasan, ada hal menarik di sini yang menjadi sorotan adalah bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan atas ketentuan ini. Sebagai contoh misalnya kita sebut misalnya Netflix yang berbayar, ketika PMK 48 ini diberlakukan, maka dia wajib ketika sudah ditunjuk menjadi pemungut PPN, maka dia wajib melakukan pemungutan PPN atas transaksi digitalnya. Nah, yang menjadi isu adalah bagaimana mekanisme pengawasan pelaksanaan pembayaran atas pemungutan PPN yang dilakukan oleh Netflix. Karena konsumen atau pengguna aplikasi digital tersebut telah melakukan pembayaran terhadap penyelenggara aplikasi tersebut, baik melalui auto debit atau dengan menggunakan alat pembayaran lain. Nah, kewajiban platform digital tersebut melakukan pembayaran, melakukan penyetoran atas pemungutan PPN yang telah dilakukan. Nah, ini yang perlu dicermati bahwa bagaimana nanti teknis pengawasannya. Kemudian yang kedua adalah bahwa tadi yang sudah saya sebutkan bahwa pengenaan pajak digital ini baru terhadap transaksi penyerahan atau pemanfaatan BKP atau penggunaan platform digital tersebut, belum menyentuh kepada penghasilan dari platform digital tersebut. Artinya masih pajak tersebut masih dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri yang menggunakan atau melakukan transaksi dengan menggunakan sistem elektronik. Ada hal memang yang perlu dicari solusi oleh pemerintah, bagaimana agar penyelenggara perdagangan menggunakan sistem elektronik ini yang dari luar negeri, yang telah mendapatkan manfaat ekonomi dari dalam negeri, artinya mendapatkan penghasilan dari Indonesia, juga bisa dikenakan pajaknya di Indonesia. Tentunya ini negara-negara yang tergabung dalam OECD sendiri masih melakukan pembahasan. Sampai saat ini saya belum mendengar kesepakatan seperti apa, karena tentunya ini perlu adanya kesepakatan secara internasional bagaimana pengenaan pajak atas penghasilannya. Nah, kalau untuk pajak PPN atas pemanfaatan teknologinya mungkin itu tidak ada pertentangan antar negara, karena dikenakannya hanya terhadap wajib pajak dalam negeri juga, sehingga kemungkinan pertentangan untuk dari negara lain bisa dimungkinkan tidak ada, meskipun mungkin akan berpengaruh terhadap jumlah pengguna, karena tentunya ketika PPN digital transaksi digital ini berlaku, maka biaya atau harga langganan akan bertambah sebesar 10% untuk pembayaran PPN digital. Nah, mungkin pengaruhnya hanya terhadap bisa jadi penurunan penggunanya, karena mungkin biayanya lebih atau bertambah lebih mahal. Nah, ini yang mungkin yang akan menjadi sorotan dari penyelenggara PMSE. Sedangkan aturan-aturan pelaksanaan lain terkait dengan ketentuan pajak digital ini belum diterbitkan, masih dalam proses, seperti yang disampaikan dalam webinar yang kemarin, bahwa aturan turunan terhadap dari Undang-Undang Nomor 2, kemudian PMK 48, dan aturan penurunan dari peraturan Dirjen Pajak belum terbit. Kita tunggu saja seperti apa nanti pelaksananya dan bagaimana pengawasannya. Nanti dalam PMK 48 tersebut sebenarnya sudah disebutkan bahwa nanti PPN yang dipungut oleh
penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik ini akan dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak di Indonesia. Invoice yang menyebutkan pemungutan PPN terdapat namanya, NPWP-nya, itu dapat dipersamakan dengan faktur pajak sehingga dapat dikreditkan menjadi pajak masukan. Tapi ini peraturan pelaksananya masih belum terbit, kita tunggu saja seperti apa. Kemudian yang menarik lagi adalah kita lihat, nah, siapa yang akan nanti ditunjuk oleh pemerintah, oleh Dirjen Pajak menjadi menjadi pemungut PPN. Nah, disebutkan di pasal 4 bahwa pelaku usaha yang ditunjuk adalah yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, kriteria tertentu ini masih belum terdapat petunjuk teknisnya karena peraturan pelaksananya juga belum terbit. Di sini disebutkan kriteria tertentu, misalnya adalah nilai transaksi dengan pembeli barang atau penerima jasa di Indonesia yang melebihi jumlah tertentu misalnya. Tetapi jumlah tertentunya itu belum jelas. Yang dalam jangka waktu 12 bulan berapa gitu ya. Kemudian atau bahasanya arti bisa jadi dua-duanya. Jumlah traffic atau pengguna pengakses juga ada jumlah tertentu, ada standar ketentuan berapa pengguna atau traffic yang menggunakan aplikasi digital tersebut, sehingga ketika memenuhi kriteria dalam 1 tahun ternyata trafficnya sekian, maka akan ditunjuk menjadi pemungut PPN digital tersebut. Nah, ini yang kita akan tunggu siapa saja. Walaupun Dirjen Pajak sudah menyampaikan bahwa ada sekitar 6 penyelenggara yang akan ditunjuk menjadi pemungut PPN atas transaksi digital, dan bisa jadi lebih. Cuman siapa saja yang akan ditunjuk sampai saat ini Dirjen Pajak belum menyampaikan beritanya, informasinya. Katanya tunggu saja, mungkin bulan depan akan segera disampaikan siapa-siapa yang akan ditunjuk menjadi pemungut PPN. Kita ketahui bahwa sekarang yang sedang booming adalah Zoom ya. Zoom itu saat pandemi ini naik luar biasa. Kemudian Netflix yang sempat menjadi sorotan ya. Dan masih banyak lagi platform-platform yang menggunakan yang melakukan transaksi digital dari luar negeri yang mendapatkan penghasilan di Indonesia, tapi sampai saat ini belum tersentuh transaksi atau pajak atas transaksinya. Sedangkan jadi saya ulangi, jadi kalau transaksi yang terjadi di Indonesia jelas ya, transaksi yang terjadi di Indonesia tentunya kalau yang menyelenggarakannya adalah PKP, maka dia punya kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Tetapi PMK 48 ini mengatur atas transaksi yang diselenggarakan oleh platform dari luar negeri, yang dimana transaksinya pembayarannya juga langsung kepada perusahaan di luar negeri, dan perusahaan tersebut tidak berada di Indonesia, tidak mempunyai BUT di Indonesia, tidak mempunyai perwakilan atau kantor cabang di Indonesia. Sehingga ini yang diatur di PMK 48, yang diatur juga di perluasan BUT di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan pengesahan dari Perpu Nomor 1 menjadi undang-undang. Ya, itu yang menjadi sorotan ya. Bagaimana teknisnya, batasan-batasannya kita tunggu nanti. Oke, kemudian kriteria berikutnya adalah untuk PPN-nya masih sama tarifnya, yaitu 10% dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya adalah berupa pembayaran yang dibayar oleh pengguna atau pembeli kepada platform digital tersebut. Nah, nanti ada kewajiban dari pemungut PPN itu menerbitkan bukti pungut PPN-nya, baik berupa commercial invoice, billing,
atau order receipt atau dokumen sejenis. Dan nanti akan dipersamakan menjadi dipersamakan dengan faktur pajak. Cuma nanti kita tunggu ketentuannya seperti apa. Ya. Mungkin itu yang masih isunya ya, yang saat ini juga masih cukup hangat beritanya. Dan memang dampak dari PMK 48 ini tentunya adalah kita siap-siap bagi pengguna atau yang memanfaatkan setiap transaksi platform digital, tentunya mungkin bisa jadi akan ada kenaikan karena ada tambahan biaya PPN 10%. Itu saja yang perlu saya sampaikan dalam live hari ini yang membahas mengenai pengenaan PPN terhadap transaksi digital yang diselenggarakan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pajak Online.